Kalau begitu, aku akan telepon Sherlyn dan tanya dia ada di mana. Permisi. Apakah adikku Sristi ada di sini? Kak Prita! Tada! Astaga! Apa yang kau lakukan? Memangnya kakak tidak lihat? Aku mewarnai rambutku. Warna apa ini? Aku tahu reaksimu akan seperti itu. Ternyata aku berhasil membuatmu kaget, kan? Kau kaget bukan? Ini warna yang luar biasa. Sebenarnya staf salon juga tidak yakin pada awalnya, tapi saat kuyakinkan mereka jangan meragukan pilihanku, mereka mau melakukannya. Ternyata aku tidak menyesal. Oh begitu? Kau bilang apa pada mereka? Apa kau bujuk mereka kalau kau mau kelihatan seperti burung beo? Burung beo? Jangan asal bicara, Kak. Aku tidak terlihat seperti burung beo. Menurutmu kau terlihat seperti apa? Maaf ya, dia memang polos, dia memang aneh. Tapi seharusnya kau lebih paham. Kau bisa pakai penilaianmu sendiri. Kalau ada pelanggan yang masuk dan minta rambutnya diwarnai secara aneh, apa kau mau melakukannya begitu saja? Maksudmu, coba kau pikir, siapa yang mau rambutnya berwarna seaneh ini? Begini, ini bukan salahmu, ini salahnya. Dia memang tidak waras. Tolong ganti warna ini, terlihat buruk sekali. Tapi tolong apapun yang dia lakukan. Tunggu dulu, Kak Prita. Bagaimana bisa kakak bicara seperti itu tentangku di depan staf salon ini? Warnanya tidak buruk. Ini tren fashion masa kini. Ini sangat keren. Ini tidak keren, tapi mengerikan. Tolong hilangkan warna ini. Warnai saja rambutnya dengan warna aslinya. Dia akan memakai. Warna ini tidak bisa hilang, Kak. Kenapa tidak hilang? Kau sudah lihat cermin? Kau terlihat aneh. Kau terlihat seperti burung beo yang berusaha bicara saat kau membuka mulutmu. Prita. Ya, seperti itu. Persis seperti itu. Kau tahu? Bu, apa kau sudah tahu? Kalau aku tidak kerja jadi staf di sini, aku bisa jadi pelawak. Aku bisa menirukan suara hewan apapun. Aku bisa menirukan anjing, burung, gagak, dan... Tidak, tapi itu menarik sekali. Nanti saja aku dengar. Sekarang tolong ganti warna saja rambutnya. Kelihatannya buruk sekali. Aku tidak bisa melihatnya dengan warna ini. Ayo cepat ganti. Aku tidak mau ganti warna rambut, Kak. Aku suka. Oh, begitu? Kau tidak mau menurut padaku? Kalau sampai ibu melihat rambutmu seperti ini, dia akan menghabisimu, tahu? Kita mungkin harus cari sarang burung untuk tempatmu. Karena aku tidak mau kau masuk ke kamarku dengan rambut seperti itu. Baiklah, asal kau tahu, ini adalah pilihanku dan pilihanku ini yang terbaik. Rambutku juga dulu sangat jelek, aku tidak suka. Apa? Siapa orang bodoh yang bilang seperti itu? Samir. Maksudku aku ini sudah cukup dewasa untuk memilih warna rambutku sendiri. Ya, kita semua tahu betapa dewasanya kau ini. Sherlyn, ayolah jawab teleponnya. Halo? Maaf, Punu. Sekarang ini aku sedang manikur. Aku tidak bisa angkat ponsel. Berapa lama lagi? Aku sekarang ini ada dekat salonmu. Aku menunggumu. Apa? Kau sudah selesai? Tentu saja, sayang. Aku ini tidak perlu berusaha banyak untuk terlihat tampan. Kau tahu itu kan? Aku lakukan ini hanya untukmu. Tunggu sebentar, sayang. Kurasa ada yang meneleponku. Kutelepon lagi nanti ya. Iya, Nitin. Aku di persimpangan kedua. Kalau kau berada di dekat sini, kemarilah. Baiklah, sampai nanti. Kilau Cantik. Sherlyn menyebut nama yang sama. Salon Kilau Cantik. Ternyata di sini. Kalau begitu, aku akan masuk dan memberinya kejutan. Punu. Sherlyn sayang. Itu seperti suara Sherlyn dan Punu. Itu artinya dia memanggil kekasihnya. Aku yakin itu suara Sherlyn. Kak Prita, kau mau kemana? Tidak, aku tidak bisa libatkan Sristi dalam masalah ini.
Bukan hal penting. Aku segera kembali 2 menit lagi ya. Kak, tunggu dulu. Katakan warna apa yang harus kupakai untuk rambutku. Maukah merah tua, coklat gelap, atau gelap? Baik. Tunjukkan padaku. Yang ini. Aku pilih yang ini. Ini terlihat natural. Kau Coba bisa aku pilih lihat yang dulu. ini. Apa yang kau lakukan di sini? Hah? Maksudku kapan kau keluar dari salon? Baru saja? Baru saja? Iya. Tapi tadi aku baru mau masuk dan memberimu kejutan. Aku sama sekali tidak melihatmu keluar dari salon. Aku mempercantik diri hanya untukmu. Bukan berarti aku ada di salon Kilau Cantik. Kau ini bagaimana? Oh, kukira kau menyebut salon Kilau Cantik. Jadi aku ke salon Kilau Cantik untuk memberimu kejutan. Maaf ya. Aku Sherlyn Kurana. Aku tidak seperti calon istrimu yang dari kelas bawah itu. Kau mengerti? Aku punya kelas sendiri. Kau benar sekali, Sherlyn. Kau itu memang berkelas. Dan hari ini, kau terlihat menawan sekali. Terima kasih. Kau tahu, aku tidak sabar sekali. Hari ini kita akan bertemu dengan teman-teman sama kita. Klub apa namanya? Klub Zona Kota. Ya, itu ada di dekat sini. Iya, cukup dekat dari sini. Bagus, Biarkan lah. mobilnya di sini. Kita akan jalan kaki ke sana. Tidak keberatan kan kau jalan kaki ke sana? Tidak. Dan aku akan minta Nitin kemari. Kau senang? Oh, senang sekali. Hei Nitin, lepaskan tangan Sherlyn. Lepaskan sekarang juga. Ini tidak bisa diterima. Sherlyn, katakan. Apakah kau mau aku lepaskan tanganmu yang lembut ini? Aku akan selalu melakukan apa yang diminta Prithvi. Kenapa aku merasa mendengar suara Sherlyn ya? Mungkin ini hanya hayalanku saja. Itu karena aku terus memikirkannya sepanjang hari. Astaga, itu memang Sherlyn. Berarti aku benar. Tapi dia sedang apa di sana? Dia bersama seseorang. Kau dengar itu? Kemarilah, kemarilah. Sekarang, katakanlah. Sherlyn, apa-apaan ini? Kalian berdua masih berpacaran? Tidak, tidak. Kami berdua hanya bercanda. Kau tahu, sejak saat di kampus, aku sudah menunggumu putus dengannya. Jadi, aku punya kesempatan untuk membuatmu tertarik padaku. Tapi maaf, harus kubilang, itu tidak akan terjadi. Tolonglah, jangan katakan itu. Bagaimana dengan cintaku yang tulus untukmu, sayang? Tidak berpengaruh. Aku akan lihat lebih dekat. Kau bisa jawab sekarang? Benar kan? Iya. Sherlyn itu hanya milikku. Kau ingat itu? Kau mengerti? Astaga, dia memeluknya. Siapa orang itu? Itu pasti kekasihnya. Aku harus lihat wajahnya. Tapi wajahnya tertutup. Baiklah kalian berdua. Setidaknya aku masih bisa dapat pelukan antara teman, kan? Hei, Kau mau apa? Pelukan? Baiklah, ayo, ku beri kau pelukan. Itu pelukan untukmu. Kau puas?
Suara apa itu? Wow, seorang wanita tua hampir saja menabrak gadis cantik dengan mobilnya, tapi dia selamat. Wah, gadis itu cantik sekali. Wow, kau lihat itu? Dia tidak bisa membuatku tertarik. Jadi dia langsung mengincar orang lain. Nitin, harus kuakui, kau memang pintar. Ya memang. Maafkan aku tergesa-gesa. Sebenarnya aku... Kau itu tidak menghargai nyawamu sendiri. Tapi setidaknya pikirkan orang lain juga. Kau sedang berjalan di jalanan, bukan sedang di taman. Tenanglah, Bu. Aku sungguh meminta maaf. Aku... Nitin terus pandangi gadis itu sampai jumpa di klub zona kota. Hei, kalian tunggu aku. Aku ikut dengan kalian. Klub zona kota. Halo Prithvi. Halo Sherlyn, selamat datang di reuni kampus kita. Sam, Tentu saja, ini Sam. sekarang kau berubah sekali, Sam. Tentu saja berubah. Selamat datang kawan. Apa kabarmu? Baik saja. Bagaimana kabarmu gadis cantik? Aku selalu tetap cantik. Aku bisa lihat itu. Hah? Karena itu aku takut memelukmu. Aku bisa saja meleleh karenanya. Dengar ya, Sam. Kau jangan menggoda Sherlyn, atau aku buat kau benar-benar meleleh. Aku tidak berbuat apapun. Dia memang cepat emosi. Iya. Dengar kawan, ini adalah pesta topeng. Kita bertemu setelah sekian lama. Pasti akan menyenangkan kalau kita tidak mengenali orang-orang di pesta ini. Ya. Jadi, ayo kita berpesta. Wow, Pakailah topeng ini. kita akan pakai topeng ini dan menebak siapa yang berdansa dengan kita. Benar sekali. Hebat. Ayo, maaf. Bersenang-senanglah. Iya. Pasti. Kau tahu saya? Rasanya senang sekali bisa jauh dari lingkungan rumah yang menyebalkan itu. Tidak ada Prita yang menyebalkan dan juga Karan yang membosankan. Aku bahkan tidak mau memikirkan mereka. Aku hanya mau bersenang-senang. Aku menikmatinya. Tentu saja, sayang. Lupakan semuanya, jangan pikirkan siapapun dan nikmati ini sesukamu. Tapi jangan lupakan aku. Wow. Hei, ini pesta reuni yang luar biasa kan teman-teman? Tapi tidak ada teman sekelas kita di sini. Semuanya memakai topeng. Bagaimana kita bisa kenali mereka? Ah, sayang, lihat. Itu Pinky dan Roski Malhotra, iya kan? Geng itu kita ada di Pinky. sebelah sana. Ayo. Ayo kita ke sana. Ayo. Di mana topengmu? Aku tidak dapat topeng. Nah, ini untukmu. Ayo, cepat pakai. Terima kasih kawan. Kenapa kalian berdua tidak memakai topeng? Aku memberi topeng itu bukan untuk dipegangi saja. Cepat, pakailah topengnya. Ayo cepat. Ini tempatnya. Klub zona kota. Itu yang dikatakan Sherlyn. Biar aku pastikan dulu. Ada acara apa di dalam? Sekarang ada pesta reuni kampus. Apa bisa kau beritahu aku? Tunggu sebentar. Bocah konyol? Bocah konyol. Oh, bukan. Itu bukan untukmu. Kami teman sekampus. Kami punya julukan untuk semuanya. Seperti bocah konyol, nona lem, gendut, dan sebagainya. Akan kuceritakan tentang Sherlyn. Halo? Kenapa kau lama sekali angkat teleponku? Ada apa? Apa? Aku tidak punya banyak urusan dalam hidupku. Aku tidak bangun di pagi hari dan memandangi ponsel menunggu telepon darimu. Wah, kau bicara seolah-olah aku mencari alasan untuk menelpon. Kalau kau tidak mau bicara padaku, ya tutup saja. Selamat tinggal. Tunggu. Maaf ya, jangan ditutup. Apa tidurmu tidak tenang semalam? Kenapa kau galak sekali? Karena tidak ada gunanya ramah padamu. Kalau ada yang menelpon, biasanya orang berharap disapa. Tapi kau malah cari masalah. Malah mengatakan seperti itu. Katakan, kenapa kau menelpon? Aku ingin memberitahumu. Karena kau itu adalah temanku, aku ingin berbagi sesuatu denganmu. Tapi kau selalu kasar padaku. Sudahlah, lupakan saja. Ini tidak penting. Tunggu, jangan tutup. Baik, aku minta maaf.
Aku tidak tahu kenapa bersikap galak padamu. Kadang aku ini berlebihan. Kau pasti tidak suka itu. Maafkan aku ya. Halo? Kau masih di situ? Kenapa kau berhenti bicara? Teruslah bicara. Aku suka dengar kau bicara. Aku merasa tenang saat kau mengakui kekuranganmu dan minta maaf padaku. Teruskan saja. Aku tidak akan memotongmu. Karena itu aku diam. Cepat teruskan. Oh, astaga. Karan. Iya, baik, dengar. Aku minta maaf. Aku langsung ke intinya. Aku ada kabar baik untukmu. Selain seri pertandingan 1 hari, aku juga terpilih untuk turnamen T20. Dan ingat, satu hal. Aku terpilih bukan karena aku mendekati putri anggota komisi. Karena aku kompeten. Aku tahu itu. Dasar kau ini. Aku tidak bercanda. Aku hanya meledekmu. Kau tidak tahu betapa senangnya aku mendengar hal itu. Aku ucapkan selamat ya. Halo? Ada apa lagi sekarang? Kenapa kau terdiam? Tidak apa-apa. Aku hanya tidak biasa mendengarmu memujiku. Jadi rasanya aneh. Kau bilang bagus sekali padaku saat itu. Ya, aku memang yang terbaik. Sekarang pun kau mengakui. Sekarang kau ada di mana? Astaga, karena obrolanmu yang tidak penting, aku lupa memberitahumu sesuatu yang penting. Kau tahu siapa yang kulihat hari ini? Sherlyn. Dia bersama seorang pria. Dia bahkan memeluknya. Aku melihat mereka bersama, tapi aku tidak bisa melihat wajah prianya. Saat aku mendekat, ada kendaraan lewat di depanku. Aku tidak bisa melihatnya dengan jelas. Tapi ku dengar mereka akan pergi ke klub zona kota. Aku berdiri di luar klub itu sekarang. Lokasinya di Chambers. Aku mau dengar lebih banyak. Tapi aku hampir saja kecelakaan saat mau mengikuti mereka. Apa? Kau tidak apa-apa? Iya, tapi aku hampir tertabrak mobil. Baiklah. Begini saja. Aku akan ke klub zona kota. Aku di dekat situ. Tunggu aku di sana. Jangan masuk sendirian. Cepatlah datang. Sampai nanti ya. Baik, dah. Hebat sekali. Mendadak kita dapat kesempatan besar. Kukira aku tidak bisa lakukan apapun sampai pulang dari Afrika Selatan. Dan misi kita harus berhenti. Tapi aku salah. Mungkin kita bisa membongkar Sherlyn hari ini. Tapi Risap harus ada di situ saat kita memergoki Sherlyn langsung. Kalau Risap tahu yang sebenarnya, dia pasti langsung membatalkan pernikahan. Tidak ada apapun. Oh ya, Salil, ambilkan dokumen rapatku di Australia. Dan aku punya firasat kalau kita akan dapatkan informasi tentang Prithvi dari salah satu berkas itu. Ya, baik, Pak. Oh iya, Tuan Naik akan datang. Tanya dia di mana posisinya. Aku harus hadir di tempat rapat setelah selesai dengannya. Ayo cepat-cepat. Baik. Ya, Karan, ada apa? Kau di mana? Karan, itu pertanyaan yang konyol. Saat ini aku di kantor, memangnya di mana lagi? Aku ada banyak rapat hari ini. Kau tahu kan kalau aku akan ikut denganmu ke Afrika Selatan? Risap, sebaiknya lupakan dulu itu. Jawab aku. Bisakah kau datang ke klub zona kota? Kalau aku memerlukan. Apa maksudmu di klub Cembur? Ya benar, di sana. Aku bisa ke sana dalam 30 menit. Memang ada apa? Kalau aku beritahu dia, itu pasti akan jadi masalah. Karena aku mau tanya padamu, tolong jawab aku. Bukan apa-apa, ada pertunangan yang batal dan aku mau kau ada di sana saat itu terjadi. Aku rasa dia membicarakan Prithvi. Apa maksudmu Prithvi? Iya benar, maksudku dia. Datanglah ke sana saat kuperlukan. Karan, sudah aku bilang kau jangan ikut. Ya sudah, kalau begitu aku akan datang. Sampai nanti. Salil, batalkan saja semua rapat hari ini. Tidak, aku harus pergi keluar karena ada urusan penting. Ya, baiklah. Kalau Karan memergoki Prithvi hari ini, kita bisa singkirkan dia untuk selamanya. Nona, kenapa bolak-balik? Duduklah dulu. Tidak, terima kasih. Sebenarnya aku menunggu temanku. Dia lama sekali sampai di sini. Maksudku adalah orang yang tadi menelponku. Bocah konyol itu? Benar. Dia memintaku menunggunya agar bisa masuk bersama. Aku sudah menunggunya lama sekali dari tadi, tapi dia belum sampai juga. Dia tidak menghargai pertemanan kami.
Dia pasti melihat gadis cantik di jalan dan menawarinya tumpangan. Aku yakin dia pasti lupa kalau aku menunggunya dari tadi di sini. Jangankan menghargai pertemanan, satu-satunya yang dihargai adalah dirinya sendiri. Ya ampun. Terima kasih. Nona, ini perkenalkan. Karan Lutra, pemain kriket terkenal. Apa kau tidak waras? Aku menunggumu terlalu lama. Dan kau langsung foto-foto begitu kau datang. Ini bukan waktunya berselfie, bukankah sudah kubilang? Tuan, Nona ini banyak bicara. Ya, kau benar. Dia selalu marah-marah. Dia suka menceramai orang. Dia tidak pernah lewatkan kesempatan itu. Tolong jangan dipikirkan, dia sedikit gila. Iya, Tuan, dia memang begitu. Malah dia menyebut Tuan sebagai bocah konyol. Nona, dia ini bukan bocah konyol, tapi dia ini orang yang pintar. Nona mengerti? Ya, kau kembali saja bekerja. Jangan biarkan orang lain tak dikenal masuk ya. Terima kasih, Tuan. Apa kau sadar berapa banyak waktu yang terbuang untuk menunggumu? Lalu kenapa? Aku pakai mobil, bukan helikopter. Aku terjebak kemacetan. Kau ini marah-marah terus. Kau pasti melihat gadis cantik juga kan? Kalau aku bertemu gadis cantik, aku tidak mungkin ke tempat ini bertemu denganmu. Hah? Apa kau di sini untuk bertengkar denganku? Iya. Maksudku, tidak. Aku kemarin untuk membongkar Sherlyn. Aku tidak menyangka ada kesempatan bagus ini sebelum aku pergi bertanding. Kali ini kita akan temukan bukti tentang Sherlyn. Begitu kita dapat bukti yang memberatkannya, akan kita bongkar dia. Risab tidak akan menikah dengan Sherlyn. Apalagi yang kau tunggu, ayo. Suasananya luar biasa. Maksudku, aku merasa tenang, rasanya menyenangkan. Menyenangkan sekali bisa melihatmu seperti ini. Maksudku, kau bisa mengesampingkan kecemasanmu dan bersenang-senang. Aku senang melihatmu bahagia, sayang. Aku tahu kita bertemu seperti ini setelah sekian lama. Kita seperti burung yang bebas. Aku suka ini. Orang semuanya di sini memakai topeng. Ini kan pesta topeng. Kalau begitu bagus, kita tidak akan ketahuan. Kita bisa lihat Sherlyn dan dia tidak bisa mengenali kita. Dan aku yakin dia tidak akan menduga kalau kita ada di sini untuk mencarinya. Dasar payah, dia pasti pakai topeng juga. Bagaimana kita mengenalinya? Kau yang payah. Kita bisa mengenalinya dari suara dan juga gestur tubuhnya. Kenapa kau payah seperti ini? Tunggu apa lagi? Daripada buang-buang waktu, ayo kita ambil topengnya. Ayo cepat. Tunggu. Biar ku telepon Kaprita dan menanyakan dia ada di mana. Ya ampun, teleponnya tidak diangkat. Kenapa Kaprita tidak angkat teleponku ya? Di mana dia sebenarnya? Apa dia bersama Karan? Dasar licik. Kau terus menggodaku seolah aku suka pada Samir, tapi kau sendiri selalu sama Karan. Sekarang, aku juga akan terus menggodamu tentang hal itu. Aku Sristi Aurora. Topengku mana? Apa? Di mana topengku? Kenapa kau perlu topeng? Hah? Kau bisa buat ekspresi wajah jelek yang biasa kau lakukan itu. Aku hanya bercanda. Kenapa kau jadi kesal? Coba saja kau punya selera humor sedikit. Berikan topengku dan jangan bercanda lagi. Aku rasa topeng ini kebesaran. Kelihatannya konyol. Itu bagus. Cocok untukmu. Lagi pula kau kan konyol. Lupakan saja. Dia gadis itu yang kulihat di jalanan tadi. Hai gadis cantik. Kau mau berdansa denganku? Aku yakin Laksmi akan menamparnya dengan keras. Tidak seperti gadis lain. Dia ini tidak mudah dipuji. Wajahnya terlihat tidak asing.
Di mana aku melihatnya? Oh iya, dia itu teman Sherlyn. Dia bisa memberiku banyak informasi tentang Sherlyn. Iya. Bagus sekali. Prita aneh sekali. Bagaimana bisa dia mau berdansa dengan orang asing seperti ini? Dia bahkan tidak tanya aku. Ada apa denganku? Kenapa aku tidak suka melihat Prita berdansa dengan orang itu? Wajar saja kalau aku tidak merasa suka. Ini tidak bisa diterima. Kami datang ke pesta ini bersama. Sayang, aku tidak bisa ungkapkan betapa senangnya aku. Sudah sekian lama kita tidak bertemu di tempat terbuka seperti ini. Kita akan nikmati hari ini sesuka kita. Iya. Nona, ini minumanmu. Hei, kalian sudah selesai minum? Ayo cepat. Kenapa kalian lama sekali? Kalian tidak mau dengar pendapat orang-orang tentang masa kampus kita? Tunggu sebentar. Sayang, ayo cepat. Rasanya tidak akan menyenangkan tanpa dirimu. Ayo. Tentu sayang, aku akan ada di belakangmu. Aku sama sekali tidak bisa jauh darimu, iya kan? Kau tahu itu kan? Aku menunggumu. Ayo. Untung saja Prita tidak membiarkannya terlalu dekat dengannya. Tapi kenapa Prita mau berdansa dengan orang aneh itu? Dia itu orang asing. Payah. Dia terus membuatku terganggu dengan hal-hal konyol seperti ini. Kita datang kemari untuk dapat bukti tentang Sherlyn. Tapi si payah ini malah sibuk berdansa dengan orang asing. Ayolah kawan. Kau tidak bisa lewatkan cerita gadis-gadis itu. Mereka cerita tentang hal-hal menarik saat masih di kampus dulu. Kenapa terburu-buru? Hah? Sabar, kita minum sedikit lagi. Lalu kita bergabung ke sana. Baiklah. Hei, Ya Pak, berapa lama pesta ini akan selesai? tentu sampai semuanya bubar Pak. Sebenarnya apa rencana wanita ini? Kenapa dia ramah sekali dengan orang asing itu? Lihat Prithvi, Nitin berdansa dengan seorang gadis. Kasihan gadis itu, siapa dia? Hah? Aku sendiri tidak tahu. Mungkin salah satu junior kita. Junior? Sudahlah, biarkan saja. Ayo kita datangi pacar kita. Kalau tidak, mereka tidak akan memaafkan kita. Ayo, ayo, ayo. Dia tidak akan bisa berubah. Jadi bagaimana? Apa kabarmu? Hidupku membosankan hingga sekarang. Hatiku jadi cerah setelah aku bertemu denganmu. Oh begitu. Kalau saja ku tampar kau dengan keras, hidupmu pasti akan kacau sekali. Tidak, maksudku kita bertemu lagi setelah bertahun-tahun. Ini reuni pertama kita kan? Aku yakin kau juga bertemu dengan Sherlyn setelah sekian lama. Ya, ya, tentu saja. Oh, jadi kau tahu tentang Sherlyn dan aku? Iya, tentu saja. Kau lucu sekali. Semua orang di kampus tahu tentangmu. Ya, benar juga. Aku memang terkenal di kampus. Omong-omong, ku beritahu sesuatu. Aku melihatmu pertama kali saat kau hampir kecelakaan tadi. Sejak saat itu, aku memikirkanmu. Lagi pula, kau sangat cantik.
benar. Jadi kau melihatku saat Sherlyn memeluk pacarnya, bukan? Siapa ya pacarnya? Aku tidak ingat namanya siapa ya. Kau tidak ingat orang menyebalkan itu? Sherlyn memutuskanku demi dia. Kau lihat di hari ini, dia bahkan kelihatan lebih jelek. Entah kenapa Sherlyn tertarik dengan orang sejelek itu. Mereka pasti di dekat sini. Ayo, kau mau menemui mereka? Ayo, ku kenalkan kau pada mereka. Lihat apa mereka mengenalmu. Ayo. Sebenarnya Ayo ikut. Ada apa? Aku ingat sekarang. Nama kekasih Sherlyn itu adalah... aku baru saja ingat itu. Sekarang aku tidak ingat namanya siapa ya. Sulit dipercaya. Ayolah, aku ada di sampingmu. Dan kau selalu saja membicarakan kekasihnya Sherlyn. Katakan sesuatu. Apa aku tidak setampan itu? Apa aku punya kekurangan? Aku begitu membosankan? Tidak. Tidak. Kenapa kau bilang begitu? Tolong jangan marah ya. Justru saat masih di kampus, aku selalu menganggap kau dan Sherlyn pasangan yang sangat serasi. Kau adalah pria paling tampan di kampus kita. Iya, kau memang benar. Tapi masalahnya adalah Sherlyn dan aku memang tidak ditakdirkan untuk bersama. Tapi aku rasa kita bisa jadi serasi bersama. Maksudku, kau tidak punya pacar kan? Aku akan jawab pertanyaanmu dengan satu syarat. Syarat? Apa itu? Begini, saat aku tahu sesuatu tapi tidak bisa mengingatnya kembali, aku jadi sangat kesal. Contohnya, aku tidak bisa ingat nama kekasih Sherlyn, tapi begitu kau katakan namanya, aku akan merasa lega, lalu akan kujawab semua pertanyaanmu. Oh, bagus. Aku sangat menyukai prinsipmu. Kau berusaha bilang kalau membuatmu tertarik itu sulit, kan? Kekasih Sherlyn itu ada di kelompokku. Namanya dimulai dari huruf P. Siapa namanya? Kau sudah berdansa dengannya kan? Sekarang pergilah. Sekarang adalah giliran. Astaga, dia hampir menyebutkan namanya, tapi Karen menyelahnya. Aku tidak mau berdansa denganmu. Dia sudah menjawabmu. Dia tidak mau berdansa denganmu. Kau boleh pergi sekarang. Iya. Pergilah saja. Dia kekasihku. Dia kekasihmu? Menurutmu bagaimana? Dia pasti kekasihmu. Lebih dari itu. Kau tahu... Ini tidak adil. Ini tidak adil, maksudku. Kalian semua bersenang-senang tanpa kami. Hah? Ceritakan juga leluconnya pada kami. Kami juga ingin tertawa. Benarkan, Vikas? Iya, tentu benar sekali. Boleh saja, tapi katakan dulu, kenapa kau lama sekali? Hah? Jadi begini, tadi kan kami menunggu minuman. Ternyata minumannya diambil orang lain. Ya ampun. Makanya kami berdua kasihan sekali kan. Dia kan Prithvi. Kau serius? Ada yang mengambil minumanmu di depan matamu? Sulit dipercaya. Kau tahu kenapa? Kenapa? Karena kau tidak bersamaku. Jadi aku sibuk memikirkanmu. Wah. Pembohong. Aku ada di sini. Aku serius. Aku tidak tahan kalau ada jarak di antara kita. Dengar sayang, itu hanya minuman. Tidak akan kubiarkan siapapun mengambilmu dariku. Wah, luar biasa. Kalian pasangan yang sempurna. Kalian serasi sekali. Sekian lama kau masih terlihat sama. Kau masih terlihat sangat muda. Kalian terlihat seperti baru jatuh cinta saja. Tapi kalau aku sudah mengalami putus cinta 10 kali. Nah, aku berencana mau aku buat sampai 12. Ayolah, kau bicara, Prithvi. Kapan kalian akan menikah? Acara pernikahan dimulai 2 hari lagi. Apa? Hei, maaf, kenapa tidak mengundang kami? Iya, Iya, kenapa? benar. Oh, maaf.
Aku akan kirimkan undangannya nanti. Tapi sekarang aku mengundangmu langsung. Datanglah ke rumah keluarga Lutra 2 hari lagi. Rumah keluarga Lutra? Tunggu dulu. Kau atau Prithvi bukan dari keluarga Lutra? Jadi kenapa kalian menikah di rumah keluarga Lutra? Itu karena Sherlyn akan menikah dengan Rishabh Lutra. Dan aku akan menikahi Prita. Seminggu setelah pernikahan Sherlyn, aku akan menikah dengan Prita. Dan 3 hari kemudian, Sherlyn dan aku akan pergi berbulan madu. Iya kan sayang? Sherlyn, apa yang dibicarakan Prithvi? Apa dia berkata sebenarnya atau bercanda? Semua yang dikatakannya itu benar. Benar sekali. Iya kan? Tentu sayang. Apa kau tidak waras? Kenapa kau bersikap aneh? Bersikap aneh bagaimana? Aku berdansa denganmu karena kau mau berdansa, benar kan? Jadi, ayo kita berdansa. Kukira kita kemari mau membongkar Sherlyn. Aku tidak tahu kalau kau mau berdansa. Itu pun dengan orang asing, bukan denganku. Sudahlah, kau memang payah. Aku kemari dengan alasan yang sama. Berdansa? Kau serius? Aku baru saja menanyakan Nitin bagaimana tentang Sherlyn, tapi... Oh, jadi kau tahu namanya juga, Nitin. Kau sebenarnya sadar maksudku atau tidak? Dia mau memberitahuku siapa nama kekasih Sherlyn, tapi kau datang di saat yang salah. Oh begitu, katakan, siapa nama kekasih Sherlyn? Kau tidak membiarkannya selesai. Dia baru mau mengucap satu kata saat kau menyela. Kau merusak semua usahaku. Aku tahu apa yang mau dikatakannya. Dia mau bilang Punu, dan kita sudah tahu tentang itu, benar kan? Tidak, kau salah. Untuk apa dia bilang Punu? Itu panggilannya. Dia mau memberitahuku nama sebenarnya. Karena aku bertanya, bisa saja itu Pawan atau Pu? Siapa? Dasar payah, Pu itu nama perempuan. Aku bisa menamparmu sekarang. Aku tahu itu. Biar ku selesaikan bicara dulu. Aku bisa saja Purap, itu bisa saja Prasad, atau siapapun. Kalau begitu, kenapa dia menggodamu? Dia berusaha membuatmu tertarik. Dan kau suka dapat perhatian seperti itu. Kau berdansa dekat sekali dengannya. Kau tidak keberatan dia menyentuhmu. Kau serius? Kalau kau mau menebar pesona, harusnya kau lakukan pada pria tampan sepertiku. Kenapa? Aku tahu aku tampan, iya kan? Kau itu memang narsistik. Lebih baik kau menjauh dariku. Mengerti? Tidak bisa. Apa maksudmu? Setidaknya aku berusaha mencari informasi. Tapi apa yang kau lakukan? Apa kau berusaha cari tahu di mana Sherlyn atau dia bersama dengan siapa? Bagaimana bisa? Aku dari tadi sibuk melihatmu saja. Kenapa kau melihatku? Karena aku tidak suka dengan Nitin. Aku tidak suka caranya berusaha untuk menyentuhmu. Ya Tuhan. Wah, Nitin, ternyata kau berhasil mendapatkan gadis itu ya. Siapa yang kau bicarakan, Vikas? Aku melihatnya. Maksudku gadis yang tadi berdansa denganmu. Kelihatannya kau sudah tenggelam sampai lupa pada kami semuanya. Benar, ini tidak adil, tidak bisa diterima. Kita di sini untuk bersenang-senang. Kau tidak berubah, kau selalu tertarik ke setiap gadis. Padahal kita bertemu setelah sekian lama. Kita akhirnya punya reuni. Begitu banyak yang bisa dibicarakan dan jadi obrolan. Tapi kau sibuk mendekati gadis. Aku tidak bisa mendekatinya. Dia punya kekasih. Kekasihnya membawanya pergi. Tapi dia bertanya tentang Sherlyn. Dia kelihatannya penasaran. Dia itu junior dari kampus kita. Tapi aku tidak pernah melihatnya. Mungkin saja kita mengenalnya. Siapa namanya? Iya, siapa? Namanya. Dia tadi memberitahuku. Dengar. Jangan terlalu dipikirkan. Kami tahu kau suka lupa. Aku tidak terima itu. Biar coba ku ingat. Jangan ragukan ingatanku ya. Tunggu sebentar, coba ku ingat. Dia berkulit putih, rambutnya panjang, dan senyumannya manis. Tapi aku tidak ingat siapa namanya. Kau tahu, kawan? Kau itu pelupa. Kawan. Hei, maaf ya, jangan panggil aku kawan. Kawan, dewasalah. Iya, benar. Ayolah, pesta lagi. Aku ingat sekarang, namanya Prita. Sherlyn, aku tidak ingat dia. Apa kau pernah bertemu dengannya di kampus?
Tunggu dulu, Sherlyn. Kau mau kemana? Aku sudah memperingatkanmu sebanyak 2 kali. Sekarang tidak akan kumaafkan perbuatanmu. Jangan kau berani untuk menyentuh Sherlyn lagi. Ayo sayang. Ada apa dengan Prithvi? Hei, kau tahu kan Prithvi bagaimana? Kau jangan coba-coba menyentuh Sherlyn. Prita atau pria yang tadi dibicarakan oleh Nitin tidak ada di tempat ini. Kau lihat? Tapi mungkin saja gadis yang dimaksud Nitin memang junior kita. Dan kebetulan namanya juga Prita, bisa saja kan? Tidak. Kita tidak bisa ambil resiko. Kita harus pastikan Prita tidak ada di sini. Sampai kita pastikan Prita tidak ada di sini, kita tidak boleh tenang. Kita harus benar-benar sangat waspada, sayang. Tapi kalau Nitin memang membicarakan Prita, dia bilang dia punya kekasih. Bagaimana dengan orang itu? Apakah orang itu Karan? Tidak. Kalau orang itu Karan, Nitin pasti langsung mengenalinya. Bagaimana caranya? Lihat sekelilingmu, semuanya memakai topeng. Artinya Karan juga pasti memakai topeng. Aku beritahu kau, kita harus pastikan dulu mereka ada di sini atau tidak. Kita harus mencarinya dengan teliti di setiap sudut. Dan juga ruangan di klub ini. Kalau begitu, kau ke arah sana dan aku ke arah sini. Baik. Tolong berikan aku segelas air. Prithvi? Apa? Prithvi? Ada apa, Laksmi? Ada apa? Prithvi juga ada di sini. Aku baru saja melihatnya. Dia juga ada di pesta ini. Apa? Iya. Kemana dia pergi?